Ketakutannya sih, Dok. Jadi selama 4 tahun itu aku nggak head sama sekali. Oke. Karena pakai KB yang 3 bulan suntik. "Lu jangan pasang spiral," dia bilang gitu. "Kenapa? Ntar lu pendarahan terus." Dia bilang gitu. Jangan, nanti suaminya sakit." Jadi sebenarnya nggak akan mungkin itu jalan-jalan sampai ke sana. Apalagi sampai tadi ke otak, Ke jantung, sampai ke jantung. segala macam. Jadi gini, biar kebayang nih sebenarnya kayak gimana sih posisi si spiral ini. Spiralnya. Oke, ini biar lebih jelas nih ada nih alat peraganya nih. Tapi alhamdulillah aku selama 5 tahun baik-baik Nggak ada masalah. aja, nggak ada masalah, alhamdulillah gitu. Suami juga nggak terganggu dengan adanya spiral itu. Dan Oke, ketemu lagi dengan Dr. House Podcast. Saat ini kita podcast di Women's Room ya. Kita mau bahas hal yang sering kita dengar sehari-hari, yang perempuan dengar sih sebenarnya. Mungkin bapak-bapak nggak dengar kali ya. Denger juga kali. Oh, dengar juga ya. Apa tuh? Kita mau bahas masalah spiral. Ya, kita mau bahas tentang ini dunia perempuanan ya, yang berhubungan dengan KB-KB-an gitu, ya kan? Nah, jadi saat ini nih kalau misalnya ngobrol nih sama perempuan ya kan, suka nanya-nanya gitu kan sama perempuan di luar sana. Kan KB banyak ya. KB banyak, ada macam-macam pilihan gitu. Giliran dibilang, "Kenapa kok nggak mau pakai spiral?" Aduh, udah langsung gitu. "Aduh, pakai spiral enggak lah," gitu. "Ngeri lah," gitu, ya kan. Rata-rata tuh takut. Ya, takut sakit, takut, malah ada yang bilang takut jadi mandul gitu kan, takut ntar spiralnya pindah-pindah. Jadi intinya banyak mitos-mitos di luar sana yang bikin perempuan itu malah jadi takut. Nah, sekarang kita punya temen ya, bintang tamu, bilangnya temen aja gitu kan. Ya. Namanya, aku manggilnya Bu apa Mbak ya? Mbak aja, Mbak Cubun Mbak, aja. oke deh. Mbak Cubun boleh, Dok. Aku biasa dipanggil Cubun. Oh, Cubun. Iya. Oke. Tapi kalau Cubun aja ya, nggak usah pakai Mbak Cubun ya. Iya, boleh. Ntar double. Nah, Cubun, sebelum nge-share nih ya pengalamannya pas sebelum masang spiral itu, apa sih yang dirimu pikirin? Ketakutannya sih, Dok. Takut. Karena kan awalnya dari anakku yang pertama sampai yang kedua itu kan jaraknya lumayan jauh. Jadi selama dari anak yang pertama itu aku pakai KB suntik, Dok. Oke. Jadi selama 4 tahun itu aku nggak head sama sekali. Oke. Karena pakai KB yang 3 bulan suntik. Pindah ke 1 bulan sampai akhirnya lepas KB itu. Terus jadilah anak yang kedua. Ya kan, alhamdulillah nih, Dok. Pas setelah anak yang kedua lahir, aku belum sempet pasang spiral waktu itu. Oke. Dokter Mufti sendiri waktu Iya. lahirin anakku yang kedua. Nah, Nah, aku dengar dari cerita teman-teman, "Lu jangan pasang spiral," dia bilang gitu. "Kenapa? Ntar lu pendarahan terus." Dia bilang gitu. Jangan, nanti suaminya sakit," katanya gitu. Tuh, Ada kan? lagi yang katanya sampai benangnya itu keluar kayak kawat gitu, Dok. Jadi kan itu kan salah satu ketakutan terbesarku untuk pasang kan, sampai akhirnya aku konsul ke dokter Mufti dan meyakinkan bahwa spiral itu nggak apa-apa gitu, nggak sakit, nggak masalah, dan insya Allah aman gitu kan, selama kita masang di dokter yang benar, dokter yang tepat, ya kan. Iya. Berjalanlah sampai 5 tahun, alhamdulillah aku pasang spiral dari pas lahir anak kedua. Wah, udah 5 tahun. Anak yang ketiga. Ketiga. Karena pas 6 bulan itu aku hamil lagi, Dok. Wah, Belum sempet rezeki. KB karena Jadi aku hamil takut. lagi. Baru rencana mau pasang spiral, oke lah aku beranikan diri untuk pasang spiral ya kan. Tapi pas ketika ngecek tiba-tiba udah ada isinya Udah lagi ya, Dok jadi. ya. Makanya Rezekinya banyak. gitu. alhamdulillah. Makanya pas sudah anak yang ketiga lahir, oke, aku harus memberanikan diri untuk pasang spiral gitu ya. kan. Jadi artinya belum belum mau masang aja, berita di luar sana atau Iya. informasi di luar sana udah serem semua Takut, gitu iya, kan. betul. Dari teman-teman Dari gitu, teman-teman, dari oke. teman-teman deketku. Nah. Mungkin karena mereka pasangnya juga nggak tepat kali Iya, ya, Dok ya. Jadi iya. ya itu sehingga Jadi, terjadinya yang ya, apa namanya, serem refleks lah ya. terus yang kayak yang haid terus. Kayak gitu, terus bolak-balik mereka ke dokter. Nah, itu yang mau kita
lurusin sekarang gitu ya kan. Gimana sih sebenarnya spiral itu gitu, sebegitu nyereminnya kah, bener nggak sih mitos-mitos yang di luar sana Iya. gitu ya kan. Nah mungkin sekarang kita apa ya, kalau kita mau ngajak perempuan di luar sana untuk supaya nggak takut gitu kan, kita mesti nanya nih sama ahlinya Betul. gitu. Hmm. Ya kan. Nah dok, kenapa ya dok ya, seperti yang tadi Cubun bilang gitu ya, kok belum juga diapa-apain gitu, baru mau ngambil keputusan aja Udah ini takut dia dong. udah banyak yang Karena dari ngasih berita-berita di luar bener, itu kan ya, Dok. mitos-mitos atau Betul, cerita-cerita yang nyerem-nyeremin nih dok. Kenapa ya kira-kira gitu? Jadi kayak memang kalau kita nih ya manusia nih lebih mudah banget tuh kalau nginget cerita-cerita tuh yang menakutkan tuh gampang banget tuh diingat. Artinya yang negatif nih lebih cepet rasanya jadi apa ya, bisa jadi viral apa segala macam biasanya kalau yang negatif Iya, gitu ya. betul. Padahal sebenarnya kalau namanya spiral atau IUD ya, itu sama tuh spiral sama IUD itu. IUD itu singkatan dari intrauterine device gitu ya. Memang adalah salah satu kontrasepsi yang sebenarnya sekarang ini paling banyak diminati oleh perempuan-perempuan yang perempuan modern sekarang gitu ya. Karena alasannya gini, itu kan spiral itu rata-rata sekarang bisa dipakai kontrasepsinya bisa sampai 5 tahun. Beda kalau yang tadi tuh misalnya yang diinjeksi kan, yang injeksi itu kan ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Sebenarnya tuh lebih nggak enak banget tuh. Makanya sebulan tiap sebentar disuntik. Betul. Gitu ya. Dan itu cocok-cocokan juga dong. Nah benar. Jadi emang kalau namanya kontrasepsi itu sangat individual banget. Jadi nggak semua perempuan yang ini bisa cocok semua pakai spiral. Yang ini nggak bisa juga gitu. Jadi untuk tadi balik lagi untuk pemakaian kontrasepsi harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Itu jelas tuh nanti yang ibu ini cocoknya seperti buat yang pakai kontrasepsi apa gitu. Jadi balik lagi, kenapa orang-orang di luar sana lebih percayanya yang tadi tuh, yang mitos-mitos yang tadi, karena tadi yang negatif tuh lebih gampang banget tuh diingat gitu. Itu sih. Betul ya. Nah yang kayak gitu masalahnya ibaratnya gini ya, dari 100 orang yang pasang spiral gitu kan, mungkin 10 orang ngalamin ada yang perdarahan atau ngalamin ketidaknyamanan, tapi yang 10 orang ini ceritanya berantai gitu loh. Ya kan. Nah, yang 90 yang aman-aman aja malah nggak muncul di permukaan gitu. Nah, jadi emang bener yang diinget tuh yang serem-serem lah gitu ya kan. Nah, sekarang apakah hal ini dirasain nih sama Cubun? Alhamdulillah nggak sama sekali dok. Yang katanya sakit itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Bahkan aku meyakinkan teman-teman nih yang cerita kemarin, lu nanti talinya benangnya kepanjangan, nanti lo berdarah terus. Nah pas sejak yang kelahiran anakku yang ketiga aku pasang, kan itu jangka waktunya lumayan lama tuh dok, 5 tahun kan. Terus aku yakinkan ke mereka, lu coba deh pasang spiral di tempat gue deh, lu pasangnya ini kali, aku bilang kan. Tapi alhamdulillah aku selama 5 tahun baik-baik aja, nggak ada masalah, alhamdulillah gitu. Suami juga nggak terganggu dengan adanya spiral itu, dan kita juga nggak repot untuk bolak-balik. Benar, kayak gitu sih dok, nyaman. Jadi aman dong ya. Iya. Berarti artinya patah nih mitos yang bilang sakit gitu. Terus Tapi juga artinya gini kan, Cubun kan nggak ngalamin rasa nyeri gitu kan. Dari sisi dokter nih dok ya gitu. Sebenarnya pemasangan spiral itu sendiri sakit nggak sih sebenarnya gitu? Oke, jadi emang kalau balik lagi dibilang nyeri itu kan sebenarnya ambang nyeri setiap orang itu kan beda-beda. Cuma balik lagi sebenarnya masang spiral itu kan cuma sebentar banget gitu ya. Paling cuma 5 sampai 10 menit. Kadang tuh mau datang ke dokternya mikirnya udah panjang banget ya, udah stres sampai ada lamaan mikirnya daripada masangnya. dingin. Sebenarnya masangnya tadi cuma sebentar, kayak kemarin waktu masang udah ya dok, Iya. udah selesai gitu. Terus sama waktu itu kemarin kita copotnya lagi kan, habis itu kita pasang juga dia stres banget gitu kan. Jadi balik lagi, sebenarnya gini, sampai saya bilang kalau misalnya nyeri nanti saya nggak akan paksain
untuk pemasangan si spiralnya. Jadi intinya sebenarnya sih kalau logikanya yang pemasangan yang benar itu nggak ada rasa nyeri harusnya, Iya. ya kan? Jadi pemasangannya harus benar-benar dokternya harus gentle banget. Terus gimana caranya juga, artinya segala sesuatunya itu harus sesuai SOP-nya lah ya. Kemudian juga untuk nyerinya sendiri ini paling sering kalau misalnya gini. Kadang kalau waktu kita mau pasang spiral, apalagi kalau misalnya bentuk si rahimnya itu yang kalau yang normalnya kan dia ke depan tuh antefleksi gitu ya, ke Iya. depan. Biasanya akan lebih gampang tuh waktu masang spiralnya. Artinya biasanya sebelum di spiral itu dipasang, dokter akan mastiin dulu panjang si dalam rahimnya itu sendiri. Jadi karena nanti kan spiralnya itu dipasang tuh. Jadi biar tepat banget di sentralnya banget nih si spiralnya. Dan waktu itu kalau misalnya yang sakit itu biasanya kalau misalnya bentuk si rahimnya itu agak beda dari yang normalnya. Misalnya yang retro agak ke belakang. Dan biasanya kalau dia agak ke belakang, dokter tuh akan suka ngejepit dulu tuh si mulut rahim. Tujuannya dijepit, ditarik biar agak lurus dia. Karena kalau nggak dilurusin gitu, nanti nggak tepat pemasangan si spiralnya. Nah kadang waktu ngejepit itu suka ada rasa Yang sakit. bikin sakit kali. Nah cuma biasanya sih nggak terlalu lama juga, sakitnya juga nggak terlalu sakit banget gitu ya. Makanya biasanya dokternya suka ngasih aba-aba, ini sedikit agak sakit ya. Iya. Karena memang dijepit tuh si mulut rahimnya untuk narik. Cuma itu biasanya dilakukan kalau tadi tuh Kalau bentuk si rahimnya misalnya agak ke belakang. Oke. Jadi biar nanti pemasangan si spiral itu benar-benar tepat sasarannya gitu, tepat posisinya gitu ya. Tapi pasti dokter nerangin dulu dong ke Diterangin pasiennya dulu. gitu kan. Makanya Wah, biasanya nih tuh- bentuk rahimnya beda nih Bu. Betul, Jadi biasanya gitu. Saya biasanya kalau sebelum pasang saya lakukan USG, nanti sesudah pasang juga dilihat lagi dengan USG. Biasanya kalau sebelum pasang tuh dipastiin lagi nih bentuknya si rahimnya bagaimana nih arahnya, atau mungkin ada sesuatu di sana, misalnya taunya ada polip kah, atau taunya hamil juga lagi, gitu kan? Ya. Atau enggak ya tadi saking Cuma ternyata ya belum sempet pasang spiral udah kompetisi lagi gitu kan. ya gitu, padahal karena saking takutnya mau pasang KT tuh, udah jadi lagi, jadi lagi. Gitu. Jadi kayak gitu, sebenarnya nyerinya sebenarnya harusnya sih Relatif nggak ada lah ya. nyeri, relatif Iya, juga iya, gitu. Benar-benar. Ya itu hal yang dibesar-besarin sih sebetulnya Iya. manusia ya. Jadi mungkin perlu juga satu sisi ya pasien mungkin dikuatin ya. Iya. Dikuatin ya, butuh temen nih kayak Cubun gini yang ngasih tahu gitu Betul, kan, jangan betul. yang dengerin temen yang nakut-nakutin doang. Tapi makanya gitu. bener tuh, harus dari orang yang ngerasain Iya. dulu, dari dokternya. Emang dokter pernah dipasang spiral kan gitu. Saya juga jawabnya. Nah itu, kemarin ada juga cerita lucu nih dok di sekolahan. Iya. Lo kemarin ngapain sih bolak-balik mulu, lo kayaknya Iya. ke dokter, lo hamil lagi kata. Oh, enggak, aku bilang gitu kan. Gue sempat lepas spiral, terus dokter menyarankan untuk diistirahatin 1 bulan karena pas penyopotan itu kan dalam kondisi sedang tidak haid. Iya. Ya kan, jadi pemasangannya lagi ketika nanti ini udah mau habis masa haid baru aku balik lagi. Oh lo yang berapa tahun? Kata 5 tahun. Iya. Oh kalau gue mah yang 10 tahun. Ah emang ada yang 10 tahun ya? Terus temanku yang satu lagi jawab, lu 10 tahun terjadi daging. Ya itu Nah itu gimana tuh dok? Emang ada ya dok? Banyak Oke, yang oke. serem-serem Sih, tuh banyak kayak nih, gitu banyak tuh. banget. Jadi emang kalau ditanya spiral ini sebenarnya ada berapa macam sih, kok sampai Iya. 10 tahun apa sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya gini, spiral itu sendiri sebenarnya ada macamnya. Jadi ada spiral yang kalau yang pada umumnya itu spiral yang non hormonal. Oke. Artinya nggak ada hormonnya. Iya. Itu rata-rata sekarang itu cuma sampai 5 tahun. Nah, 5 tahun tuh. Cuma 5 tahun. Nah itu yang 10 tahun gimana Nggak tuh ada, dok? makanya sebenarnya udah nggak ada. Kalau zaman dulu itu memang ada spiral yang sampai 10 tahun, 8 atau sampai 10 tahun. Nah, terus ada lagi spiral lagi jenisnya yang pakai hormon. Oke. Itu yang isinya levonorgestrel ya. Jadi itu biasanya juga dipakai untuk yang kondisi pasien-pasien yang khusus ya. Jadi nggak semua, karena selain harganya juga mahal banget tuh. Terus juga indikasinya ada khususnya. Misalnya kalau misalnya si perempuannya ada masalah, misalnya kayak ada miom.
Oke. miomnya. Terus atau mungkin ada gangguan perdarahan, atau misalnya tujuannya misalnya gini, suaminya nggak tinggal serumah karena misalnya kerjanya di luar kota. Karena biasanya kalau yang pakai hormonal itu, pakai spiral itu dia nggak mens. Oke. Jadi salah satu keuntungannya juga nih, misalnya pas suaminya pulang kan dia nggak mens, jadi bisa tuh melakukan Ready terus lah intercourse, ya. kan? Jadi bisa ready terus. Kan nggak kasihan, pokoknya suaminya cuma pulang 2 minggu, pas dia pulang Mens kayaknya lagi mens iya. gitu ya. Itu yang jenis yang Hormonnya. spiral yang Ada hormonal. hormonnya. Terus yang tadi tuh yang bukan hormon tuh biasanya bentuknya yang copper T ya, seperti T, terus ada CU-nya. CU itu tuh tembaganya. Sebenarnya ada lagi tapi nggak populer, spiral yang nggak ada T-nya, langsung bentuknya kayak cuman kabel kopernya doang gitu. Tapi itu jarang nggak dipakai kita di sini. Oke. Nah tadi kalau dibilang ada nggak yang 10 tahun, sampai sekarang sih sudah tidak ada lagi. Nah, makanya aku Jadi juga yang paling ideal aneh tuh juga 5 sih. tahun. Makanya aku aneh juga sih. Dia bilang, lah lu coba deh Mbak cek Iya, gitu iya. kan. Iya. Ada dibilang, iya nih udah mau 7 tahun. Emang ada ya? Iya, dari gue pindahan dari Surabaya, katanya tuh spiral ngikut sampai ke sini, sampai ke Jakarta, tuh spiral masih nempel. Cuma tadi tuh kalau pertanyaan kan kenapa waktu pas kemarin Cubut kita coba untuk karena udah 5 tahun kan, Iya. kita coba copot, kenapa nggak langsung dipasang lagi Iya, gitu nah itu ya? dong. Nah itu tuh Iya, yang saya itu. ditanyain juga. Iya, gitu. iya. Kenapa Kenapa nggak nggak langsung aja sih Iya. udah kadung ya udah ke dokter Iya, ya, iya. udah buka-bukaan Jadi kalau gitu waktu kan. itu alasannya sebenarnya gini, kalau tadi dibilangnya kan karena kan waktu itu tidak lagi dalam kondisi haid. Ya pertanyaannya lagi, sebenarnya sebaiknya pasang spiral ataupun lepas Betul. spiral tuh waktunya kapan Iya, gitu ya? Iya, itu salah paling satu sering Itu pertanyaan juga. pertanyaan juga. Jadi sebenarnya gini, kalau kemarin buat Cubun sendiri kenapa saya nggak langsung pasang juga? Karena waktu itu gini, saya lihat kondisi si mulut rahimnya sedikit ada gambaran kayak infeksi gitu ya. Karena Oke. juga mungkin karena udah terlalu lama juga 5 tahun. Memang sih spiral yang pada umum yang dipakai itu yang Novate gitu ya. Itu rata-rata idealnya sih 4 tahun diganti, maksimal di 5 tahun. Jadi emang kalau bisa sih jangan sampai lewat 5 tahun. Jadi waktu itu kenapa Lewat saya 5 tahun dong. Iya, makanya terus akhirnya kemarin tuh saya lihat karena sedikit ada infeksi, saya coba obatin dulu sama biar lebih bagusnya lagi saya coba istirahatkan dulu. Iya. Dan idealnya nanti waktu kita pasang bagusnya pas lagi kondisi menstruasi. Itu hari keberapa tuh dok yang bagusnya Benar. dok? Hari keberapa idealnya? Iya. Biasanya dipasangnya waktu haid udah mau selesai. Oh udah mau Oke. selesai. Udah mau selesai. Misalnya kalau haidnya misalnya 5 hari misalnya, idealnya dipasang di hari keempat kah gitu. Terus kenapa kok harus lagi Iya. haid gitu Kenapa ya? kok harus iya? Selama lagi haid gitu waktu pasang atau bukan? Sebenarnya sih nggak ada ketentuan yang harus gitu ya. Sebenarnya kapan aja boleh. Mau pasang aja kapan, artinya pasangnya atau lepasnya itu kapan aja boleh. Cuman yang paling penting gini, kenapa dianjurkan waktu pasang spiral itu pada waktu dia menstruasi? Kenapa itu dok? Yang pasti si perempuan kalau dia menstruasi dia tidak dalam kondisi hamil. Oh, oke. Itu satu Iya. alasannya. Artinya jangan sampai nih dipasang spiral Hamil. taunya lagi hamil, kan hamil. nanti resikonya bisa terjadi keguguran. Iya. Atau nanti kadang gini, sekarang banyak juga di luar sana dokternya suka diakal-akalin. Tahu Jadi nggak? dia nggak Maksudnya gini, dicek. bukan akalin maksudnya gini. Sekarang saya pernah ada dapat kasus. Jadi ada pasien nih datang ke saya bilangnya mau pasang spiral. Saya tanya kapan haid terakhirnya? Oh baru kemarin nih selesai gitu ya. Oh ya, cuman pada waktu itu saya bilang tapi haidnya teratur nggak? Teratur kata dia gitu kan. Udah, saya waktu itu belum ada curiga apa-apa kan. Cuma karena kebiasaan saya selalu melakukan USG dulu iya. sebelum pemasangan spiral. Jadi waktu itu saya coba USG. Waktu saya USG memang belum kelihatan kantong kehamilan waktu itu. Cuman rahimnya udah membesar ukurannya ya dari normalnya. Cuman ada juga gambaran seperti desi2 basalis. Itu kadang menggambarkan suatu mengarah ke suatu kehamilan. Karena saya curiga ke sana, saya bilang sama pasiennya,
yakin kemarin baru selesai mens gitu ya. Iya. Oh dia yakin, bener dok saya habis main. Kalau gitu gini, sebelum saya periksa, kita coba tes kencing dulu deh. Waktu itu saya anjurkan untuk tes pipis, HCG tes gitu ya, tes kehamilan, pack test. Pasien, loh kok saya harus tes? Kan saya habis mens gitu, pokoknya bertahan gitu. Cuman waktu itu saya bilang, nggak apa-apa buat jaga, karena saya ngelihatnya kok nih rahimnya membesar, saya bilang. Tapi kantongnya belum ada ya, Kantongnya itu belum, karena gini, kalau kantong kehamilan itu baru bisa terlihat dengan USG kalau usia kehamilannya itu udah di atas 4 minggu, artinya di atas 1 bulan kan. Cuman waktu itu dia masih kekeh tuh, kalau kayak gitu, kalau nggak mau diperiksa, karena saya udah mulai curiga, kok pasiennya nggak mau nih disuruh periksa tes kehamilan, karena banyak di luar sana dia tahu dengan dilakukan pasang spiral ya, itu akan terjadi keguguran kalau hamil. Kalau emang pada pasien-pasien yang, apalagi saya lihat di riwayatnya, dia baru punya anak nih, baru 2 memang, tapi baru melahirkan. Jadi bisa aja kejadian kayak Bu Cubun gitu ya, kebobolan kan, 6 bulan kan. Cuma karena dia punya anak, dia malas punya anak lagi gitu kan. Jadi dokternya yang diakal-akalin gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya, karena saya tetap berkeras, kalau dia nggak mau cek tes kehamilan, saya nggak mau pasang. Akhirnya dia mau lah, ternyata benar garis 2. Ya saya nggak mau pasang lah. Sampai akhirnya terus pasiennya, tolong dok pasang aja deh gini-gini. Kan gitu jadinya, ya nggak mau lah saya bilang. Jadi seperti itu. Jadi artinya balik lagi kenapa pasang spiral, tujuannya itu salah satunya. Bahwa dia tidak dalam keadaan hamil. Kedua, kenapa pada waktu dia masih menstruasi, biasanya pada waktu menstruasi itu kondisi si mulut rahim tuh terbuka, dia ngebuka, terus kondisi rahimnya juga lebih lunak ketimbang kalau lagi nggak haid. Makanya kalau pada waktu itu dilakukan pemasangan spiral, itu nyerinya jadi jauh lebih minimal. Lebih nyeri dok? Nggak nyeri malah. Kalau lagi mens itu, karena kan lagi lunak kan, iya, kalau lebih lagi lunak. Tapi kalau yang lagi nggak haid kita pasang, biasanya kan lebih kaku dia. Biasanya akan agak lebih nyeri gitu. Apalagi kalau sampai dijepit si mulut rahimnya tadi, kalau posisinya rahimnya agak bengkok ke belakang gitu ya. Nah itu sih sebenarnya alasannya. Begitu juga kalau lepas si spiral. Idealnya juga pada waktu kondisinya lagi lunak kayak gitu, mulut rahimnya lebih terbuka gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok. Boleh, gimana? Kira-kira nih, kan aku kan sekarang udah pasang spiral lagi nih, ya kan? Mungkin banyak juga ibu-ibu muda di sana yang pasang spiral, tapi masih ada kejadian masih bisa hamil. Nah itu resikonya tuh berapa persen? Berapa persen ya bisa Iya. terjadi? Nah makanya gini, itu bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi emang semua kontrasepsi itu nggak ada yang bisa menjamin sampai 100%. Biarpun misalnya kontrasepsi yang mantap, ada yang kontrasepsi yang di steril tuh, itu kan yang irreversible ya. Jadi kontrasepsi itu sebenarnya ada 2. Satu kontrasepsi yang reversible, ada lagi kontrasepsi yang irreversible. Apa tuh reversible? Yang reversible tuh yang kayak sekarang nih, spiral, suntik, implan. Artinya spiralnya dicabut bisa hamil. Kalau yang suntiknya di stop, nanti dia bisa hamil. Atau yang pilnya habis diminum di stop, dia bisa hamil. Itu yang reversible. Bisa balik lagi fungsi reproduksinya. Tapi kalau yang irreversible tuh bener, kalau dia dilakukan tindakan kontrasepsi itu untuk hamil lagi, ya enggak. Cuman ada juga yang artinya bukan yang di kontrasepsi yang di steril itu mutlak. Karena dari 1000 bisa ada 1 yang bisa hamil. Dia terjadi rekanalisasi di saluran tubanya. Jadi balik lagi, yang paling penting kalau misalnya pasang spiral, pertama pemasangannya harus benar-benar tepat tuh. Kondisinya pas di. Jadi kan kalau nama yang koper T, jadi kayak huruf T gitu ya. Jadi kondisinya tuh benar-benar si spiralnya ini, yang si sayapnya ini benar-benar di antara lubang dekat ininya nih, dekat saluran tuba yang mengarah ke saluran tubanya, si kupernya ya, ada tembaganya tuh ada di tengah. Makanya waktu habis dipasang biasanya dilihat tuh dengan USG. Pas nggak dia di tengah gitu ya. Nah kalau itu sebenarnya posisinya tetap di situ,
nggak ada berubah, artinya ya insya Allah nggak akan terjadi suatu kehamilan. Yang penting balik lagi, dilihat lagi tuh alatnya atau si si spiralnya apakah expired kah? Iya. Jadi itu dia Kok makanya bisa expired juga ya, Dok? iya, makanya kan kenapa harus sampai cuma 5 tahun? Kan ada batas expirednya. Kalau dia lewat dari kalau batas sampai 10 expirednya, tahun udah expired atau ya? iya. Masih ada nggak tuh dalam perut Dok, kira-kira? Itu kan nanti yang jadinya tadinya fungsinya sebagai untuk menghambat terjadi suatu kehamilan, karena dia udah lewat batas expirednya bisa jadi hamil dong. Oh gitu. Iya, salah satu fungsinya kemungkinan. hilang. Karena kan fungsinya dia sebagai kontrasepsi udah hilang. Atau resikonya lagi kalau masih dia tertanam di sana, resikonya apa? Infeksi. Karena kan dianggap benda asing di sana. Iya. Kalau infeksi tandanya apa? Sering keputihan. Lama-lama kok jadi sering sakit di daerah perutnya, di daerah di bawah pusernya situ ya. Itu nggak nyaman. Nanti lama-lama infeksinya kalau tambah lanjut, pipisnya lah keganggu. Jadi suka nggak bisa pipisnya suka anyang-anyang. Kalau pipis nggak selesai, nggak tuntas gitu. Oh keren nih, banyak pertanyaannya. Iya. Justru pengalaman-pengalaman kayak Harus gini ya sekali nih, dari makanya komunitas nih. gitu kan. Makanya kayak buat teman-teman yang takut spiral ya kan. Iya. Kayak tadi aku bilang ya itulah, nggak usah takut lagi. Aku Iya, bilang selama lo betul. kalian pasang di dokter yang Iya tepat Dan- gitu ya. benar. dokter yang benar ya, kayak aku benar Iya, tadi iya, ke dokter iya, Mufti iya. itu pasti selalu dokter itu mastiin sebelum pemasangan pasti selalu ada USG. Iya, Ya, jangan gerasa gerusuk ya main pasang Iya, aja ya. betul betul. Pokoknya betul. hamil Oh gitu ya amin kan. lagi. Iya, kayak kemarin aku takut gitu kan. Iya, bener, Bener ada bonus yang ketiga. Nah, ini ada mungkin ini juga nih salah satu mitos yang bikin takut nih. Katanya kalau misalnya pakai spiral nanti pas berhubungan suaminya sakit. Wah, itu Ini juga benar nggak, Cubun? Enggak, alhamdulillah dok. Oh, benar sih itu iya. sering. Kenapa sempat ada yang keluar kayak gitu, Iya. orang jadi bertanya suka sakit. Jadi gini, waktu spiral itu dipasang, dia misalnya nih rahim nih pasang spiral, biasanya di ujung dari si spiral itu, dari batang si spiralnya itu ada benang tali ya. Itu fungsinya sebenarnya buat parameter nanti kalau misalnya dia mau dicabut tuh benangnya tinggal kita tarik. Nah kadang kalau suka sakit, artinya si suaminya pas waktu melakukan intercourse nih sama istrinya, ini kadang benangnya ini dokternya mungkin terlalu panjang waktu motongnya. Karena emang waktu dipasang tuh kan benangnya panjang banget tuh sampai Iya. keluar di vaginanya tuh kan. Nah nanti sama dokternya harusnya tuh dipotong biasanya tuh kadang yang idealnya memang suka lebih pasnya tuh persis di depan mulut rahimnya aja gitu. Nah memang kadang ada juga yang ngerasa sakitnya itu di pas posisi-posisi tertentu waktu melakukan hubungannya gitu ya. Iya. Biasanya yang intercourse yang posisinya lagi yang dalam banget gitu ya, misalnya pada posisi yang doggy style misalnya, itu kan lagi yang posisi dalam tuh suka tersentuh tuh. Biasanya kalau kayak gitu nggak usah takut, datang aja lagi ke dokternya, biasanya nanti sama dokternya dipendekin tuh dipotong lagi si benangnya. Jadi bukan artinya- berarti artinya ada sesuatu yang ini, yang penting bahaya. dia tuh bener nggak memang cuma karena benangnya. Jangan-jangan taunya sakitnya, taunya emang ada luka misalnya di daerah dinding vagina atau di mulut rahimnya, itu bisa aja juga gitu ya. Iya. Terus juga ada juga nih dok, katanya yang pasang spiral itu ada yang tiba-tiba katanya nanti spiralnya naik. Gitu kan, bener nggak tuh dok? Itu dia tuh. Jalan-jalan, Itu gitu. jalan-jalan. Iya. Benar tuh. Pindah-pindah. Iya. Benar, Apa itu- iya itu bisa jalan-jalan sampai jauh gitu kan? banyak banget juga yang suka pasien nanya takutnya masang spiral karena Pindah. spiralnya bisa kemana-mana. Iya, aja. jalan-jalan. Sebenarnya enggak kan, sampai ada yang bilang bisa sampai ke otak. Iya, masa enggak sih, Dok? aja, ya kan. Sempat ada yang ngomong kayak gitu kan. Jadi sebenarnya enggak akan mungkin itu jalan-jalan sampai ke sana. Apalagi sampai tadi ke otak, Ke jantung, sampai ke jantung, segala macam. Jadi gini, biar kebayang nih sebenarnya kayak gimana sih posisi si si spiral ini. Spiralnya. Oke, ini biar lebih jelas nih ada nih alat peraganya nih. Nah, si Dodo bawa ini. Oke, thank you Dok. Sip. Nah, ini dia. Ini namanya organ reproduksi perempuan.
cowok nggak punya nih. Cowok nggak ada yang punya nih. Nih Masya Allah nih Tuhan Sekecil itu ngasih padahal ya, Dok, ya. perempuan kayak gini nih, ini luar biasa. Tapi Ini bisa. bayangin ini yang namanya organ reproduksi mulai ada namanya, ini yang namanya rahim. Ini rahim semuanya sampai ke mulut rahim. Ya, ini rahimnya, badan rahim, ini mulut rahim. Ini dibilang saluran telur atau tuba falopi. Ini yang namanya si ovarium atau indung telur. Ada dua ya, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Nah, terus ini makanya tadi saya bilang Tuhan luar biasa banget nih, yang rahim segede gini, kalau perempuan ngepelnya segede gini lah rahim Iya, gitu ya. Masya Allah. Terus bayi yang Segitu besar. bisa 4 kilo lah, Iya. ada yang sampai 4,5 kilo, kadang Iya. ada yang 5 kilo, itu bisa muat di sini nih bayi gitu ya. Kan luar biasa banget. Nanti ini jalur kalau lahir normal keluarnya dari sini. Nah sekarang kita tujuannya mau nunjukin kalau yang namanya masang spiral gitu ya. Jadi ini alat spiralnya. Jadi sebenarnya alat spiralnya itu kecil. Tapi ada ukuran-ukurannya itu ya, Dok, ya. Nah, jadi ini, nah ini spiralnya. Ini spiral ya. Spiral yang copper T. Jadi kayak huruf T ini. Terus yang tembaganya yang ini. Tembaganya, nah kayak ini tadi saya bilang nih ada benangnya. Ya, jadi untuk masang spiral itu nggak ujuk-ujuk. Jadi ada alat bantunya buat masukin si spiralnya. Oke. Jadi di spiral ini masuknya ke sini. Nah, jadi sebelum melakukan pemasangan spiral yang tadi saya bilang, ini saya taruh sini aja dulu. Ini namanya rahim. Biasanya dokter melakukan tindakan USG dulu. Di USG dilihat kondisi si rahimnya seperti apa nih, adneksanya ada masalah nggak apa segala macam. Terus tadi untuk memastikan nggak ada kehamilan atau apa gitu ya, nggak ada miom kah atau yang lainnya gitu. Terus nanti si dokter tuh akan ngelihat nih, oh bentuk rahimnya yang normal gitu ya, yang rata-rata dibilang antefleksi tuh gini, dia ke depan gini, dia nggak terlalu bengkok. Ada yang retrofleksi banget tuh yang terlalu bengkok ke belakang, ke depan gini. Ada lagi yang retro ke belakang gini. Jadi tadi tuh kalau misalnya yang biasanya jadi agak sedikit lebih sakit, kalau bentuknya misalnya antefleksinya terlalu nekuk banget gitu ya. Jadi pada waktu dokter biasanya sebelum melakukan pemasangan spiral, dia akan mengukur nih panjang dari sini mulut rahim sampai ke sini nih, bagian puncak si rahim. Alatnya namanya sonde, diukur sini. Biasanya rata-rata 7,5. Misalnya segini nih 7,5. Nah di alat si IUD ini mau pasang itu ada tuh ukuran-ukurannya nih tuh. Ini kalau bisa di zoom nih ada ukur-ukurannya di sini. Iya. Nah biasanya kalau misalnya udah diukur taunya 7,5. Diukur nih yang kuning ini batas 7,5-nya ditaruh nih. Terus tadi dilihat ternyata arah si ininya, arah rahimnya ke depan antefleksi. Jadi biasanya dibengkokin ininya. Oh. Jadi nanti waktu masuk tinggal masukin aja tuh. Jadi nggak akan sampai tembus juga nih karena batasnya misalnya 7,5 nih udah mentok tuh di sini. Iya. Nah waktu kan spiralnya ada di dalam sini nih, itu tinggal didorong, ada alatnya ngebantu ngedorong spiralnya keluar dari sini. Oke. Didorong. Jadi waktu ngedorong ini si spiralnya keluar, pelan-pelan ditarik gini. Ini tarik, udah. Spiralnya langsung nyantel Spiralnya ya. langsung nempel di posisi normalnya begini dia harusnya. Nah, yang dua lengannya benar-benar di posisinya di dekat yang saluran menuju ke tuba falopinya, ke saluran telurnya. Jadi posisinya gini, di lengan gini. Nah, gini. Lurus ya. Tangan gue yang bengkok pala. Nah, gitu. Ini gini nih. Nah, yang benangnya ini keluarnya di sini. Tuh. Nah, itu nanti benangnya dipotong sesuai benangnya ini, biasanya Dok. dipotong nih di sini nih di pas dekat mulut rahimnya. Di sini ya dipotong. Jadi kadang kalau melakukan intercourse waktu berhubungan suka sakit, kadang benangnya masih panjang, misalnya cuma dipotongnya sampai segini nih. Nah, segini nih. Jadi masih nongol di sini. Jadi waktu intercourse penisnya masuk ke sini, suka terasa ada yang nusuk-nusuk gitu ya. Coba Dok, penasaran Dok, boleh dipegang nggak sih? Boleh. Benangnya sih halus banget. Halus banget.
Jadi tujuan benangnya sih sebenarnya untuk Itu orang tajam ya. untuk Yang dibilang memang harus tajam-tajam dirasain itu gitu ya. gimana? Jadi biasanya kalau memang masih terlalu panjang, tinggal balik lagi ke dokternya, Mm-mm. tinggal dipotong, Oh, potong lagi gitu. Jadi kayak gitu Jadi tuh. tahu ya Mungkin jadi bisa prosesnya. kebayang. Kalau tadi Iya. makanya Insya Allah. mudah bisa katanya bisa kemana-mana, ya nggak mungkin lah. Orang dia ada di dalam sini, Iya, nggak akan makanya bilang, nggak "Ayo akan nanti pergi sana sampai kemana-mana ke jalan gitu ya. itu." Cuman ada kondisi yang namanya tadi tuh kalau terjadi perforasi Perforasi. pada waktu pemasangan atau pada waktu mau dicopot misalnya. Hmm. Misalnya masih mau dicopot nih, misalnya udah terlalu lama nih, misalnya udah di atas 5 tahun lah Iya. gitu ya. Terus benangnya udah nggak kelihatan nih, Mm-mm. atau posisinya sedikit agak bergeser nih ke sini nih, agak miring ke sini. Jadi kan benangnya akan ketarik ke sini tuh. Iya. Jadi nggak ada yang nongol lagi di sini. Iya. Jadi waktu dokternya mau ngambil si spiralnya susah nih. Mm-mm. Jadi udah disogok-sogok gitu ya. Disodok-sodok sama alatnya gitu. Atau waktu mau diukur lagi kan pakai alatnya kan cukup panjang tuh. Taunya sampai tembus keluar sini. Aduh. Taunya ikut kedorong nih si spiralnya. Jadi ada sebagian yang keluar gitu. Iya. Sementara yang sebagian ininya buntutnya masih di Dalam. dalam. Itu tindakannya sih sebenarnya nggak perlu juga harus buka perut. Cukup nanti tindakannya namanya di histeroskopi ya. Jadi nanti ada alat histeroskop tuh seperti ada kamera masuk sini, itu juga nggak perlu dijahit-jahit. Masuk ke dalam sini, udah kelihatan tuh nanti ininya nih, buntutnya masih ada nih. Nanti tinggal dijepit diambil. Tapi ada juga taunya yang sampai udah habis semua keluar. Nah itu gimana tuh, Itu Dok? biasanya nempel tuh sampai kan di sini ada lingkungan, ada usus di sini Iya. segala macam ya. Kalau udah sampai keluar semua, tindakannya mau nggak mau emang harus buka Operasi. perut, bisa di laparotomi atau di laparoskopi. Jadi diambil tuh, itu emang harus diambil. Tapi itu jarang banget terjadi, gitu ya. Itu biasanya akibat kelalaian dari kita lah, waktu pas mau ngambil kah atau waktu pasang. Jadi bukan akibat misalnya karena olahraga atau sering lompat-lompat, itu nggak akan terjadi itu. Itu terjadi karena ada trauma di dalam di oprek-oprek gitu ya. Nah misalnya nih, Dok, Nah gitu. ketika masang spiral ini kan jangkanya itu kan lumayan lama ya, Dok, ya 5 tahun. Ya. Misalnya ketika pasang, berat badan kita belum terlalu berat nih, Dok. Maksudnya masih ideal lah. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba misalnya kita jadi gemuk nih, Dok. Ngaruh nggak tuh si lemaknya Oke. itu nutupin? No, sebenarnya nggak ada hubungannya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama nutupin lemak. Apalagi kalau misalnya spiral itu yang bukan non hormonal ya, biasanya nggak menyebabkan gemuk. Biasanya kontrasepsi yang bisa menyebabkan jadi gemuk ya, timbunan lemaknya jadi agak banyak. Biasanya kontrasepsi yang mengandung hormon. Oke. Misalnya yang suntik Iya. atau yang implan atau yang oral ya, yang Dipil diminum. ya. Itu biasanya juga menyebabkan jadi lebih Gemuk. 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 Tapi kalau yang spiral enggak, makanya kenapa spiral lebih banyak digemari sekarang ya, karena tadi selain fungsi reproduksinya nggak terganggu, maksudnya nggak terganggu gini, kalau misalnya kan spiralnya bisa sampai 5 tahun, tiba-tiba ada 2 tahun udah terpasang spiral 2 tahun, dia pengen hamil misalnya, Iya. saya mau hamil lagi nih dok, udah deh anak saya udah cukup nih gini, udah gede gitu kan. Nah kelebihannya si spiral, dia tidak mengganggu fungsi hormonalnya si reproduksi. Jadi kalau misalnya nanti dicabut spiralnya, biasanya langsung cepat hamil lagi. Beda dengan yang kalau kontrasepsinya yang hormonal, biasanya terganggu tuh fungsi reproduksinya karena hormonnya biasanya suka Harus balik lagi sampai jadi, normal lagi. gitu. Jadi suka lama dia kalau mau hamil lagi. Gitu. Nah juga nih, Dok, beberapa waktu lalu ada temanku nih, Ya. ibu-ibu muda ceritanya. Dia baru melahirkan. Tapi setelah melahirkan harusnya kan itu kan disaranin untuk pasang alat kontrasepsi ya. Oke, ya. Apapun itu ya Iya. kan. Tapi si dokternya ini menyarankan untuk pasang implan. Implan. Sampai aku tanya, kenapa lu nggak pakai spiral aja gitu kan. Satu mungkin karena usianya dia masih terlalu muda. Itu ngaruh nggak, Dok? Sama kehamilannya itu juga masih muda. Jadi lahirnya itu lebih cepet, Dok. Itu. Oke. Jadi itu mempengaruhi nggak, Dok?
ya untuk misalnya nggak bisa nih ternyata dipasang ini gitu, harus pasangnya Pemilihan ini berarti, gitu. pemilihan artinya dari sisi dokter objinnya Objinnya. mungkin harus tahu pemilihan-pemilihan kontrasepsi gitu, ya kan dok? Jadi mungkin dokter juga mesti bantu share, terangin sebenarnya kontrasepsi itu apa aja. Terus kalau ternyata seperti kasus seperti ini baru habis melahirkan pilihannya yang terbaik yang Yang mana? itu, iya, Seperti iya, itu iya. kayaknya dok. Oke, jadi emang gini, kalau ditanya kontrasepsi yang terbaik kalau pada kasus yang habis baru melahirkan, ya. itu sebenarnya yang ideal kontrasepsi yang bukan hormon. Jadi yang pilihannya, apa tuh, Dok? ya pilihannya yang terbaiknya ya spiral. Oke. Selain spiral itu kan penggunaan spiral bisa buat jangka panjang. Iya. Karena dia misalnya baru melahirkan. Iya. Sama satu lagi, tadi tuh kelebihan spiral untuk fungsi reproduksinya untuk kemudian hari akan lebih cepat. Karena gini, kalau dipakai kontrasepsinya yang mengandung hormonal, misalnya kayak tadi misalnya implan. Iya. Pada habis melahirkan terus dikasih implan. Kenapa dia nggak ideal pakai itu? Karena kalau dia pakai implan itu mengandung hormon. Biasanya nanti terganggu akan ASI-nya. Oke. Ya kan sementara kan orang yang mau melahirkan tujuannya pengen banget menyusui kan, mau nyusui kan. Karena nanti kalau dia pakai implan, ASI-nya jadi nanti cepet berhenti, dia kering gitu ya. Itu juga mempengaruhi ternyata ya, Dok. Pengaruh banget. Jadi sama halnya kayak misalnya, jadi kalau kontrasepsi itu kalau tadi Dokter Grace tanya, sebenarnya kontrasepsi itu ada berapa macam sih? Secara garis besarnya selain tadi yang irreversible dan reversible, ada juga namanya kontrasepsi yang hormon dan bukan hormon. Yang hormon itu ya tadi tuh implan misalnya, yang masukin di bawah kulit itu ya, di lengan. Yang kedua misalnya yang hormon misalnya pil kontrasepsi itu hormon juga. Kemudian ada yang suntik itu ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan gitu ya. Itu yang termasuk yang hormon. Sementara kalau yang bukan hormon itu yang si spiral atau bapaknya pakai kondom. Itu kan juga bukan. Cuma kan tuh paling alas banget tuh yang bapaknya deh disuruh kontrasepsi deh. Berkorban kayak gitu ya. Tapi tetap nggak mau, Dok. Itu makanya. Jadi artinya yang bukan apa, kalau yang buat laki-laki ya disuruh pakai kondom paling kan. Cuman tuh paling banyak banget tuh yang bapak-bapaknya suka nolak gitu kan. Aduh, harus pakai kondom, nggak ada rasanya nanti dok gitu ya, apa segala macam gitu. Jadi cuma kalau pada kasus yang Cubun tadi ceritain, saya kan nggak tahu nih, mungkin dokternya punya alasan lain kenapa dianjurkan pakai yang implan. Karena gini, balik lagi pertanyaannya mungkin apakah semua perempuan boleh melakukan pasang spiral? Karena memang ada kontraindikasi tertentu perempuan-perempuan yang nggak boleh pakai spiral. Satu nih misalnya, ternyata si ibunya ini punya gangguan perdarahan, jadi haidnya nggak teratur segala macam, itu sebaiknya emang nggak dianjurkan tuh memakai spiral. Atau misalnya punya penyakit infeksi di mulut rahimnya yang sering berulang sampai dia ada dibilangnya penyakit PID ya, pelvic inflammatory disease ya. Jadi suka sering nyeri di perutnya, suka jadi anyang-anyang sakit waktu pipis segala macam. Itu emang sebaiknya disarankan tidak memakai spiral. Ya, jadi kalau ditanya sebenarnya yang ideal habis melahirkan, sebaiknya yang bukan hormon. Karena mempengaruhi untuk ke ASI ya, Dok. Ke ASI-nya gitu. Dok, tadi dokter bilang irreversible, terus satunya lagi reversible. Pakai bahasa ini aja deh dok, bahasa awam gitu ya. Soalnya ntar yang dengerin ibu-ibu muda yang nggak ngerti nih bahasa kedokteran. Kira-kira apa tuh irreversible sama reversible? Kontrasepsi yang reversible itu artinya kontrasepsi yang dia bisa cepat balik lagi gitu ya, reversible. Jadi cepat bisa hamil lagi gitu kali ya. Fungsi reproduksinya balik lagi. Dia mau hamil lagi cepat gitu. Jadi contohnya yang reversible tuh ya suntik, spiral, yang oral, yang diminum gitu ya. Kalau yang irreversible artinya dia untuk kembali lagi mau jadi cepat hamil susah. Itu misalnya yang kontrasepsi mantap.
yang apa di tuh, steril. Dok? Yang di steril. Oh, Nah, kalau di steril nih, Iya. ini di steril. Coba dok. Steril itu Penasaran. tuh banyak juga yang suka nanya kalau di steril nanti jadi berhenti haidnya. Kalau di steril nanti jadi nggak nafsu lagi. Nah, Ah, itu gitu kan? Iya. Terus kalau di steril apa namanya jadi perutnya sering sakit apa segala macam gitu ya. Jadi kalau steril itu sebenarnya tindakan suatu tindakan di mana cuman anatominya aja nih si motorik si ininya nih. Jadi si saluran tuba ini Salurannya. Diapain itu tuh, Dok? ada yang cuman diikat, Oke. ada yang diikat sama dipotong. Oh. Udah Jadi- diikat terus dipotong. Jadi nggak akan mengganggu fungsi reproduksinya. Artinya haidnya tetap datang haid. Terus katanya nanti jadi dingin, nggak ada nafsu untuk berhubungan. Nggak ada hubungannya karena cuman mekaniknya doang nih yang diganggu. Anatominya Anatominya aja. doang nih si saluran telurnya dibikin buntu. Oh. Jadi proses si spermanya mau ketemu sel telurnya nggak bisa karena udah dibikin buntu. Tapi tidak mempengaruhi si rahimnya sendiri ya dok? Oh enggak tetap haidnya tetap teratur. Jadi itu yang irreversible. Oke. Jadi kalau mau dibikin, pertanyaan lagi, dok kalau yang udah di steril, apakah bisa hamil lagi? Iya. Kan gitu kan? Iya. Sebenarnya kalau ditanya, sebenarnya bisa. Cuman caranya, wah PR. harus operasi dulu lagi, dilakukan Nyambung. rekanalisasi, disambung tuh. Disambung. Cuman itu nggak bisa 100%, kalau misalnya biarpun udah disambung, 100% bisa hamil lagi, enggak. Karena ada resiko juga nanti taunya terjadi kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Maksudnya di luar kandungan, ini kan kalau yang hamil bener di dalam kandungan nih, di dalam sini. Kalau di luar kandungan tuh di luarnya nih, bisa di saluran telur. Misalnya tadi yang udah di steril di sini, karena udah disambung lagi, taunya ada yang mengecil dia. Jadi nempel di sini, hamilnya malah di sini, di luar kandungan tuh namanya. Jadi makanya resiko kehamilan di luar kandungan akan lebih tinggi kalau pada pasien-pasien yang udah di steril, terus dilakukan rekanalisasi, disambung lagi gitu. Steril Makanya tuh dokter berarti- nggak bisa ngejamin kalau udah disambung lagi bisa hamil Hamil lagi lagi. gitu. Steril tuh berarti permanen ya? Permanen. Bisa jadi Iya. permanen ya dok Iya, ya? permanen. Jadi bisa dibilang irreversible kalau tadi. irreversible itu permanen. Permanen. Ya, jadi Permanen. KB-nya KB permanen. KB-nya gitu ya. permanen. Kalau yang reversible nggak permanen. Ya. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan juga lagi Boleh, nih dok. Banyak boleh, nanya boleh. nggak apa-apa ya dok? Boleh, Ya? nggak apa-apa, biar jelas nih. Misalnya nih dok, orang yang sudah menopause Menopause, oke. itu bisa ada kemungkinan hamil nggak? Dan perlu nggak tetap pasang KB? KB. Iya. Keren pertanyaannya. Gitu, Dok. Jadi kalau ditanya orang kalau udah menopause bisa hamil nggak? Jawabannya nggak bisa. Oke. Karena gini, pengertian menopause adalah suatu keadaan di mana si perempuan ini tidak datang haid lagi selama 12 bulan berturut-turut. Oke. Artinya kalau dia tidak datang haid lagi selama 12 berturut-turut, 12 bulan itu ya, artinya fungsi reproduksinya itu stop tuh. Karena udah terjadi proses aging di indung telur, di ovariumnya. Ovarium. Sehingga hormonalnya udah terjadi tuh namanya penurunan estrogen, penurunan progesteron gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa hamil nggak bisa gitu ya. Terus kalau ditanya lagi Perlu tadi KB perlu nggak? nggak kontrasepsi? Iya, Ya, kalau Ya, udah nggak menopause. nggak perlu Nggak ya. perlu lagi Nah, kontrasepsi. kan kontrasepsi buat mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan. Iya. Jadi nggak Makanya perlu. takutnya, oh udah menopause nih, masih bisa ada kemungkinan hamil Iya, gitu ya iya, kan. iya. Makanya Iya. perlu nggak si Iya, alat iya, kontrasepsi iya, iya, ini gitu. Benar, Dok. benar. Karena Nggak kan perlu. kadang-kadang orang belum tentu juga paham bahwa menopause itu sebenarnya apa sih gitu. Iya. Ya kan gitu kan. Kalau kita yang di medis kan paham gitu, kalau menopause ya nggak akan mungkin hamil lagi. Tapi orang awam di luar sana nggak akan nyambungin antara menopause dengan kehamilan gitu. Dia pikir oke. perempuan mah bisa kapan aja hamil gitu, ya kan. Nah itu. Tuh. Ya, oke dok. Nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, ya kan, kalau misalnya gitu kita mau pasang spiral ya, atau milih kontrasepsi gitu, ya kan. Kapan dok sebaiknya kita mulai memikirkan
saya mau kontrasepsi gitu loh. Misalnya baru habis melahirkan Iya. gitu kan, tadi baru habis ngelahirin nih gitu kan. Mhm. Kapan sih waktu yang tepat mulai kontrasepsi? Kadang-kadang kan ya itu tadi kan Apalagi ditunda-tunda ya, ibu-ibu, jadi apalagi untuk hamil ibu-ibu lagi deh. baru gitu Iya, loh. kapan sih gitu mulai mikirin, aduh saya Iya. mesti kontrasepsi. Nah itu jangan sampai kayak Cubun tuh 6 bulan udah Karena keburu takut Nah, ini itu ya. lagi takut gitu. dong, Ya karena itu dengar dari sana, dari alhamdulillah, sini. alhamdulillah kan senang-senang aja gitu Iya. kan. Malah tambah berkah tuh Nah, Iya, rezekinya. alhamdulillah. tapi ada juga yang was-was gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya sebenarnya kalau habis melahirkan kapan nih harus Waktu mulai idealnya. idealnya waktu untuk berkontrasepsi? Oke, sebenarnya kalau kapan waktu yang tepat untuk kontrasepsi, sekarang kalau melahirkannya misalnya gini, melahirkannya hanya lahir normal tanpa operasi sesar misalnya. Terus apalagi si ibunya masih usia muda misalnya, Mhm. umurnya misalnya baru 30 tahun, dia baru melahirkan nih anak pertama, lahirnya lahir normal. Terus sebaiknya kapan tuh kontrasepsinya, misalnya kayak gitu kan. Jadi makanya balik lagi, untuk kontrasepsi pemilihannya berdasarkan tadi tuh alasan-alasan tadi. Jadi nggak semuanya sama, jadi Iya. personalize banget nih untuk Oh. kontrasepsi. Kalau tadi kasusnya umurnya baru 30 tahun, lahirnya normal misalnya, bagusnya kapan nih untuk kontrasepsinya? Karena umurnya baru 30 tahun, sementara ini dia baru melahirkan, idealnya habis dia melahirkan ini, idealnya penggunaannya harus pakai, bukan harus, idealnya pakai spiral. Oke. Karena dia baru melahirkan nih, tujuannya kan pasti biar dia bisa menyusui. Ya, hormonnya nggak keganggu. Ya, hormonnya nggak terganggu, biar ASI-nya tetap produksi banyak nih, Iya. minimal sampai 6 bulan tuh masih aktif tuh ASI-nya. Mhm. Kemudian karena dia pakai spiral, umur juga masih muda, kan spiral itu bisa sampai 5 tahun. Iya. Cuman karena nggak mungkin juga nih, kalau umur udah 30 tahun ditunggu nanti Di sampai umur selesai 35 sampai 5 tahun, gitu kan. 35 baru mau hamil yang kedua. Resiko meningkat tuh. Resikonya kan lebih meningkat nanti untuk terjadinya kehamilan, kelainan apa segala macam. Jadi bagusnya nanti pas udah jalan 2 tahun nih, si spiralnya udah dipasang nih, sebaiknya dilepas aja spiralnya. Untuk program lagi Untuk yang program berikut lagi, ya, karena oke. tadi tuh kelebihan si spiral tidak mengganggu hormon Hormonal, reproduksinya, jadi akan lebih cepat. Iya. Oke. Ya, terus juga selain tadi waktunya kapan, pemasangannya, kontrasepsinya apa, kapan sebaiknya dipasang nih spiralnya Iya, kalau itu habis dia. melahirkan. Iya. Heeh. Kalau saya menganjurkan nggak langsung nih. Sebenarnya sih prinsipnya kapan aja boleh tuh habis Iya. melahirkan, mau langsung habis, baik itu melahirkannya sesar Iya, atau melahirkannya normal, bisa habis melahirkan langsung dipasang nih. Cuma kalau saya idealnya dipasangnya menjelang habis masa nifas. Karena gini, masa nifas kan 40 hari. Jadi dipasangnya idealnya di 35 hari atau 37 hari lah umur si bayinya. Iya. Karena kalau dalam kondisi masa nifas, biasanya nih namanya si rahim kan ada keluar darah nifas tuh, Iya. di dalam rongga rahimnya keluar segala macam. Kalau dia langsung dipasang, kadang suka berubah tuh posisi rahim yang ada di dalam rahimnya. Oh. Makanya kadang suka artinya kadang kegagalan terjadinya suatu kehamilan bisa lebih tinggi. Makanya idealnya di antara 35 atau 37 hari menjelang masa nifasnya selesai. Karena kalau dipasang, kenapa nggak di atas 40 lebih dok ininya? Kalau di atas lewat masa nifasnya kan udah boleh berhubungan. Iya. Nanti bisa jadi lagi Lagi. kan. Makanya jadi sebaiknya sebelum Ketelatan gitu. nanti telat lagi jadinya. Iya, iya. Jadi udah di akhir-akhir masa nifas lah ya. Jadi yang paling penting yang perlu diingat, sebenarnya pemilihan kontrasepsi ini adalah personalized banget. Jadi nggak semuanya, kalau tadi pertanyaannya karena baru melahirkan ya idealnya itu. Tapi kalau misalnya sesar nih juga, ternyata operasinya dengan sesar, kapan? Sementara umurnya misalnya taunya udah 34 tahun misalnya, itu baru anak pertama. Ya sebaiknya udah nggak usah pakai kontrasepsi juga nggak apa-apa. Aman udah. Ya, Nah. ya artinya ya seperti itulah gitu ininya ya. Nah, pengalaman aku lagi nih ya kan. Ketika aku lahir anak yang kedua ini dok, Ya. itu kan yang tadi dokter bilang masa nifas itu kan biasanya 40 hari. 40 hari. Mm. Nah kan itu kan selama 40 hari itu yang masih kayak ngeflek Ya, terus gitu betul. kan. Nah malah aku nih setelah kelahiran anak yang kedua dok,
itu aku bersih, bener-bener bersih itu di hari kelima. Jadi sampai 6 bulan yang waktu itu aku ada rencana mau Iya. pasang spiral itu Iya. aku nggak ada head Nggak sama ada haid. sekali. Karena kan aku menyusui kan. Iya iya Hmm. iya. Jadi ketika mau pasang spiral waktu itu Udah pas keburu. dicek udah keburu Hamil. adiksi lagi. Ya. Makanya ya. Jadi memang itu. Bisa Jadi nggak sih misalnya pas ketika lahiran nih, oh gue mesti buru-buru nih gitu, mau pasang sebelum misalnya masa Iya. nifasnya habis gitu kan, misalnya udah bersih nih ya kan, udah mau mendekati waktu bersih, Betul. bisa nggak Iya. sih pasang gitu? Nggak usah nunggu Nggak usah nunggu sampai 40 hari. 40 Iya. hari. Padahal soalnya hari kelima ternyata udah mulai bersih, Udah mulai gitu. bersih ya. Oke, jadi itu bagus banget, itu juga memang sering terjadi. Jadi kalau pada pasien-pasien yang apalagi yang khusus yang habis lahirannya dengan sesar ya, Iya. biasanya kan dokter setelah bayi lahir nih, sesar nih, dikeluarin kan dipotong nih di sininya nih di bagian SBR, segmen bawah rahim, dikeluarin bayinya, habis bayinya lahir baru dilahirin si plasenta ari-arinya. Setelah si plasenta lahir, biasanya tuh dokter melakukan dibersihin tuh di dalam rahimnya, dibersihin bener tuh. Makanya biasanya pada perempuan-perempuan yang melahirkannya dengan sesar, biasanya masa nifasnya itu jauh lebih Pendek, cepat bersih cepet. gitu. Iya, betul, Tapi betul, sebenarnya betul. tetap harus 40 hari. Tetap. Tetap. Karena biar bagaimanapun juga, kadang gini, waktu ibunya apalagi menyusui ya, Iya. ibunya lagi menyusui kadang suka ada yang namanya kalau orang Kontraksi. awam bilangnya meruyang. Iya, iya benar. Nah, meruyang kayak Berasa kontraksi kan? namanya. Iya, betul, betul, betul. Nah, biasanya tuh keluar lagi tuh flek tuh. Jadi tetap harusnya, apalagi di agama kita Muslim ya, tuh nggak boleh banget tuh kalau namanya biarpun udah bersih nih, nggak ada keluar darah Iya. lagi, nggak boleh melakukan intercourse hubungan. Jadi tetap harus ditunggu selama 40 hari. Iya. Memang salah satu tadi tuh kelebihannya kalau dia yang disesar cepet tuh kering bersihnya. Jadi kalau ditanya kenapa nggak dari awal dipasang? Ya itu tadi kadang suka kalau masa nifas suka cepet nanti berubah posisinya si spiralnya. Apalagi tadi nih, padahal saya selama 6 bulan nggak ada haid tuh, nggak ada menstruasi. Iya. Karena salah satu penyebabnya karena tadi menyusui. Mempengaruhi juga ya. Menyusui Dok, ya? mempengaruhi banget. Kenapa sampai kok nggak haid? Mm-mm. Itu karena menyusuinya bisa. Tapi nggak juga semua perempuan yang menyusui terus dia nggak datang haid selama menyusui gitu. Ada juga yang tetap dia datang haid. Iya. Makanya kalau pasien yang habis melahirkan, idealnya secepatnya minimal menjelang selesai nifasnya dipasang kontrasepsi. Gitu. Bayang lah ya sekarang ya. Iya. Nah, terus juga yang tadi cerita Soalnya kan kadang gini, masa nifas itu identik dengan keluar darah gitu kan. Sebenarnya juga bersih ya. Betul, Iya. sekarang taunya 5 hari udah bersih nifas gak sih? malah gitu. sampai 6 bulan dok, Nah. sampai tiba-tiba ada isinya Iya, lagi tuh iya, aku iya. nggak pernah ngerasain head sama Nyambung sekali. ternyata gitu ya, karena Gitu. biasanya kalau menyusui aktif memang begitu gitu ya kan, biasanya benar nggak dok kalau menyusui itu salah satu Buat apa jadi namanya alat bentuk KB kontrasepsi. juga gitu kan. Iya. Sebenarnya ya itu cuman nggak dia. bisa Ada dibilang, alami. cuman nggak bisa Iya, itu dia. jadi Patokan. patokan bahwa si menyusui ini sebagai kontrasepsi juga. Iya. Nggak boleh, makanya tetap harus pakai kontrasepsi yang benar. benar. Iya. Nah terus juga dok, Hmm. yang tadi aku cerita temanku yang 7 tahun nih udah belum dilepas spiralnya, kan dia ngomong aku lagi pasang itu kemarin itu di Surabaya Iya. dengan si dokter A misalnya. Nah ini gue mau lepas lagi nih, Iya. terus nyari dokter baru, apakah bisa? Terus tengah selesai, ya bisa lah mbak, mau Iya. dimanapun. Aku bilang bisa karena Iya, udah sampai 7 Iya, tahun kan. betul ya. Itu. Jadi siapapun dokternya, artinya kalau memang spiralnya masih ada di dalam rahim, Mm-mm. ya bisa siapapun dokternya gitu ya. Yang penting tadi itu, karena kan udah lewat waktu, biasanya dokter juga akan memastikan dulu apakah spiralnya benar-benar masih di dalam rahim. Oke. Terus apakah juga ada kondisi lain makanya harus diperiksa benar kondisi rahim dan lingkungan sekitarnya gitu. Oke. Itu sih. Jadi intinya semua alat kontrasepsi sebenarnya bagus ya dok. Iya. Bagus. Tapi Personalized. Personalized. Jadi kebutuhan kita. tergantung Terus tadi tuh umurnya ada yang berapa. hormonal, Terus si ibunya ternyata cenderung gemuk atau dia ada sakit gula atau ada Oke. hipertensi, itu nggak boleh kontrasepsi yang mengandung hormon. Nah gitu. Oke. Jadi dilihat dulu ininya. Atau misalnya, dok saya mau kontrasepsinya yang cuman setahun. Mm-mm. Misalnya gitu.
saya cuman mau nunda setahun, habis itu saya mau langsung mau coba hamil. Jangan juga pasang spiral. Itu pilihannya Itu bisa baiknya ke apa tuh, Dok? suaminya disuruh pakai kondom Balik lagi atau istrinya pakai yang kontrasepsi yang misalnya oral misalnya. Oke, Gitu. seperti yang diminum. Yang diminum gitu kan. Iya, Atau yang suntik misalnya yang cuman yang 1 bulan. Oke. Beda emang kalau yang per 3 bulan itu biasanya saya udah lama nggak terlalu merekomendasiin ya. Karena itu mengganggu banget hormonal Hormones, reproduksinya. Tapi kalau yang 1 bulan masih ada tempatnya tuh. Karena gini, namanya kontrasepsi oral, apalagi yang suntik ini, itu bukan berarti 1 bulan ya. Jadi hitungannya itu harus 4 minggu. Oke. Terus juga kalau misalnya mau suntik, itu benar-benar disuntiknya pada waktu dia, kalau misalnya dia nggak melahirkan ya, bukan habis melahirkan, itu kalau dia lagi haid. Jadi dimulai suntiknya benar-benar lagi haid. Jadi bukan sembarangan kapan aja bisa disuntik gitu. Oke. Jadi Misalnya harus tunggu waktu haid Di itu. haid dulu, Heeh. waktu haid biasanya di hari kedua atau ketiga, itu baru tuh disuntik. Nanti dihitung tuh 4 minggunya. Karena gini, 1 bulan itu kan kadang ada yang 5 minggu. Iya. Ya kan? Jadi benar-benar 4 minggu dihitungnya. Nyuntiknya harus benar-benar tepat waktu tuh 4 minggu nanti suntik gitu. butuh disiplin yang Disiplin benar-benar. juga, karena Ya, hormonal. repot, Begitu ya, juga yang repot. oral. Ya. Begitu juga yang oral, yang apa yang diminum. Minum. Jadi pada waktu haid idealnya, terus dia kan ada yang 21 tablet, ada yang 28 tablet. Itu benar-benar jamnya harus sama. Nggak boleh ngaco gitu. Yang paling nggak repot emang spiral sih sebenarnya ya. Nah, Abis itu ditaruh dia. ya udah gitu kan. Iya, tapi alhamdulillah aku sejauh ini mah Iya. nyaman-nyaman Aman aja. aja, Dok. Karena Iya, benar, satu, benar. masangnya di tempat yang benar, Iya. yang tepat, Iya. terus dokternya juga tepat. gitu. Apalagi kayak aku yang suka motoran gini kan. Oh ya. iya. Wah, Nah ini tuh bagus gimana nih. tuh kemarin Gajuk-gajuk. motoran spiralnya nggak jalan-jalan ya? Alhamdulillah. Aman, ya? Kemarin dicek masih tetap Aman, posisinya, tetap Dok. posisinya. Ya, Dok. Nah, Alhamdulillah. kalau udah pasang spiral gitu, kontrolnya itu baiknya Iya. berapa? Ya, setiap Oke. kapan? Betul. Kapan mulai kontrol? Jadi gini, biasanya kalau habis dipasang nih, biasanya kalau habis dipasang, misalnya kalau dokter pasti menyarankan kalau habis dipasang nggak boleh minimal seminggu tuh nggak boleh intercourse dulu. Jadi biar si spiralnya tuh berinteraksi dulu, fungsinya sebagai kontrasepsi jalan dulu tuh. Oke. Kemudian nanti kontrolnya biasanya setelah habis pasang 3 minggu kemudian. Oke. 3 minggu dilihat nih, gimana ibunya ada keluhan kah, ada efek sampingnya nggak habis dipasang, apa kok jadi perdarahan banyak habis dipasang, ada sakit kah gitu ya. Kan juga udah 3 minggu habis pasang biasanya kan udah melakukan intercourse tuh sama Iya. suaminya ada keluhan sakit nggak gitu. Nah itu tujuannya tuh diperiksa ulangnya. Setelah 3 minggu setelah habis pasang biasanya nanti saya menganjurkan 3 bulan kemudian baru periksa lagi misalnya kontrolnya. 3 bulan dari yang 3 minggu. Iya. 3 bulan ternyata nggak ada masalah, baik-baik aja, posisinya oke, ibunya nggak ada keluhan. Biasanya ntar 6 bulan kemudian periksa lagi juga nggak ada keluhan, biasanya 1 tahun kemudian nanti periksanya. Habis itu kalau udah di atas 1 tahun diperiksa juga nggak ada kenapa-napa, biasanya sih ya udah kalau nggak ada keluhan apa, nanti kontrolnya lagi pas udah 4 tahun lah. Kalau emang mau dilepas atau dipasang ulang. Nah gitu, ininya. Oke, jelas dong berarti ya. Ininya ya, Kadang-kadang kan ada step-stepnya yang ya untuk lalai ini. gitu kan, udah Harus kepasang ya lalai. udah aja. Kemarin gitu. makanya aku saking nggak berasanya nih Iya, iya. sampai udah lewat 5 tahun lebih malah. saking nyamannya pakai spiral sampai 5 tahun lebih, Dok. Iya, bablas ya. Iya, makanya aku bilang, ini spiralnya masih ada nggak ya di nomor perut? Tapi kemarin dokter itu sempat USG dulu Iya, ya Dicek sebelum dulu melakukan ya. pelepasan dan Lepas pemasangan spiral. lagi. Oke Dok, nih sekarang nih sering muncul istilah women's health. Ya, jadi sebenarnya apa sih nih kalau dihubungin nama spiral women's health ini? Oke, jadi memang dibilang spiral ini cuman berdasar apa tujuannya untuk kontrasepsi ini sebenarnya enggak. Kalau dibilang hubungan sama women's health ini sekarang ini orang mikirnya udah gimana namanya fungsi reproduksi itu harus Dijaga. baik dijaga. Kemudian kan juga pertimbangan lagi untuk kualitas hidup dia apa segala macam. Itu kesana hubungannya. Jadi berhubungan sekali tuh dengan nanti juga gimana nih kenyamanannya juga dilihat.
Nah itu tuh hubungannya ke sana tuh. Oke, jadi kita ternyata harus ini ya, berinvestasi juga sama Betul. kesehatan kita Iya ya, dong. Betul, gitu betul. Pasti. ya. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa apa ya, nyaman yang kata Dokter Betul. Mufti tadi gitu kan, mau ngapa-ngapain, mau motoran juga enak gitu. Enak. Wah. Suami juga nggak terganggu, Nah, suami nggak nggak ada keganggu, keluhan. benar-benar, terus Terus nggak juga mesti ngitung-ngitung kayak tadi 4 minggu gitu kan, akhirnya betul. terus lupa Apalagi ya. yang diminum ya kan, yang dulu Iya, aku nggak kebayang sih kalau tiap hari harus minum di jam yang sama bener tiap Iya. bener ya. hari. Itu salah satu indikasi Itu mutlak juga repot tuh buat perempuan-perempuan yang banget. kalau emang artinya nggak susah, artinya susah disiplin ya untuk minum obat kontrasepsi ya Nah, sebaiknya pakai spiral. itu. Kayak gitu. Oke, nih Dok, nih sekarang kita ini aja deh. Hmm. Nih gara-gara tadi apa namanya pemicu kenapa kok kita bahas spiral, ini kan gara-gara banyak mitos-mitos kan. Hmm. Nah, dokter bantu jawab nih, Ya, ya, ya. gitu kan. Cubun juga kalau punya mitos-mitos, coba tolong diingat-ingat ada mitos apa gitu, ya Ya, ya. kan. Nah, ini mitos yang pertama nih, spiral bisa pindah ke otak. Mitos atau fakta tuh? Itu mitos gak akan mungkin. Tadi seperti dibilang tadi nih kan anatominya orang dia ada di dalam sini. Nah, Jadi gak tuh akan mungkin Cubun, bisa naik kan otak. kalau ada yang masih nanya spiralnya jalan-jalan masuk ke jantung gitu kan, ke paru-paru atau ke Iya, otak gitu iya. kan. Oke, nih mitos kedua, spiral bikin mandul. Ya enggak, balik lagi tuh tadi yang dibilang spiral kan termasuk kontrasepsi yang reversible. Hanya Yang sementara. bisa, yang tidak permanen. Tidak permanen. Jadi kalau nanti spiralnya dicopot, Mm-mm. ya gak mandul lah, bisa hamil lagi. Iya. Oke. Gitu. Nah, mitos yang ketiga nih, Ah, katanya kalau misalnya pakai spiral, suami akan rasa sakit kalau berhubungan. jawabannya sebenarnya nggak semuanya. Jadi itu akibat tadi tuh karena benangnya mungkin terlalu panjang. Mm-mm. Kalau ada keluhan sakit datang aja balik ke dokter, yang itu tinggal dipotong aja kok benangnya. Oke. Cubun punya mitos nggak? Aku ada mitos dan fakta juga iya. ya. Nah, Nah. gimana? Mitos atau fakta Hmm. setelah pemasangan spiral itu bisa membuat pendarahan yang berkepanjangan. Oke, itu ya benar. Sebenarnya dibilang nggak juga semuanya. Karena biasanya tuh cuman di awal-awal abis pemasangan spiral. Oke. Akibat tadi tuh penyesuaian dari si organ reproduksinya, si rahimnya. Karena kan tadi tuh kan ada tembaganya, dianggap kayak benda asing. Jadi dia buat badannya nih lagi adaptasi dulu. Oke. Biasanya nanti biasanya 3 atau 4 sampai 6 bulan kemudian habis itu udah nggak pendarahan banyak lagi. Oke. Oh, Lagi Jadi gitu nggak berarti. semuanya. Berarti mitos ya enggak semua berarti. Ya, ya, ya. Tidak. Iya. Mitos atau fakta misalnya berhubungan itu bisa bikin spiral bergeser-geser. Nah, udah dahsyat banget tuh berhubungan itu bener. Ya maksudnya sampai Mitos, mencong-mencong tuh spiral. Mitos tuh. Oh, mitos. Mitos. Jadi gak akan kemana-mana Itu jadi pada tuh. takut mau berhubungan. Nah, berhubungannya gayanya sampai diputer-puter kayak helikopter juga gak akan. Ya, benar. Jadi mau pakai gaya helikopter masih bisa ya. Masih bisa. Kayak mana tuh, Dok? Ya, oke. Nah, sekarang aku mau nanya sama Cubun nih ya. Jadi kalau boleh nih kembali ke masa sebelum pasang spiral ya. Oke. Apa yang ingin Cubun sampein ke teman-teman perempuan di luar sana yang sedang berpikir nih, gue pakai apa kira-kira yang mau Cubun sampein ke teman-teman? Oke. Untuk teman-teman jangan ragu untuk memilih alat kontrasepsi. Baiknya sih tetap ya harus dengan konsultasi dulu ke dokter. Ya. Jangan kayak gue nih, aku dari anak pertama ke anak kedua itu kan lumayan jauh ya, dong. ya. Karena kan satu itu aku pakai KB yang tadinya itu Suntik ya. Ya. Jadi untuk balik lagi ke hormonnya semula itu kan lumayan lama tuh, jedanya tuh lumayan lama dong. Ya, Gitu. betul. Ketika dapat yang kedua, alhamdulillah Malah cepet. 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 Yang ketiga sampai akhirnya memutuskan untuk pasang alat kontrasepsi spiral di Ya, dokter benar, yang benar. tepat, Iya. di rumah sakit yang tepat. Iya, Jadi benar. jangan takut tuh denger dari teman-teman. Berita-berita Iya, ya. berita-berita dari luar tuh kadang-kadang bikin takut Nyerem-nyeremin. ya, Serem ya. nyeremin. Karena kan kalau udah berhubungan sama area intim itu kan emang agak sensitif ya, Dok ya. Benar Jadi banget. ketika dengar jangan nanti lo pendarahan, nanti benangnya Iya, keluar apa segala benar. macam. Jadi kan kita belum melakukan Udah kontrol takut aja udah duluan. takut. Aku nggak mau, aku takut ya Iya, kan. benar-benar. Itu Padahal padahal sebenarnya ngebayangin nggak akan ada apa-apa. benda asing yang mau dimasukin ke dalam badan tuh nggak semua orang berani loh. Iya, Ya kan, betul. Tapi gitu. alhamdulillah setelah pasang
sampai 5 tahun lebih ini alhamdulillah Malah lebih dari 5 nyaman-nyaman tahun ya, aja. nggak Iya, berasa tuh ya. saking nyamannya Dok. Saking nyamannya sampai lupa ada spiral. Gitu. Oke. Itu sih Oke. Dok. Jadi hari ini kan kita udah belajar bahwa kalau ketakutan itu seringkali muncul karena kurangnya informasi. Betul. Ya, makasih nih Cubun ya udah berbagi sama kita pengalamannya ya sehingga mitos-mitos di luar sana tuh bisa kita patahkan. Betul. Gitu ya kan, mudah-mudahan nanti buat teman-teman perempuan di luar sana yang dengerin apa namanya diskusi kita saat ini itu bisa apa namanya ngambil keputusan gitu kan, Betul. ngambil keputusan tentang kontrasepsi yang akan dia pakai dengan tenang berdasarkan ilmu pengetahuan yang tadi udah di-share sama Dr. Mufti gitu kan, sehingga tidak ragu-ragu lagi. Betul. Gitu. Terima kasih banyak. Iya, Dok, makasih Cubun. untuk edukasi. Cuman nih Iya, kita mau nanya nih kalau dari Dokter Mufti sendiri itu kan tadi pesan dari saya, Iya. tadi pesan dari Cubun udah, sekarang gantian pesan dari Dari Dr. Dokter Mufti Mufti. buat perempuan di luar sana apa nih? Jadi gini, kalau namanya ketakutan tuh hal yang manusiawi. Sebenarnya sih sekarang saya lagi mau menciptain gimana ngeluarin spiral yang nggak sakit sama sekali, pakai suling bambu, keluar sendiri Oh, aja dihipnotis spiral. Dok. Pakai suling bambu. Pakai suling bambu, jadi dia keluar sendiri tuh si Dikata ular. spiralnya. Kita keluarnya dari mana nih Dok? Kan takutnya dikeluar dari atas lagi kan. Ya, jadi arti kalau namanya ketakutan hal yang sangat manusiawi ya. Jadi artinya keputusan medis itu seharusnya tidak dibangun atas mitos. Jadi namanya IUD ini bukan untuk semua perempuan yang jelas ya. Jadi bagi pasien harus personalis tadi tuh. Iya. Nggak semua perempuan ternyata ini harus cocok semua nih pakai si IUD. Jadi yang paling penting lagi tetap dikonsultasikan ke dokternya. Betul. Jadi yang tepat nih apa nih saya mau pakai kontrasepsi nih. Nanti kan dokter bisa lihat nih, oh usianya sekian, oh ini udah anak keberapa. Jadi nanti dokter bisa, oh taunya ibunya nggak ada punya penyakit metabolik misalnya kayak Iya. tadi tuh hipertensi atau ibunya gemuk segala macam. Oh ini cocok nih apa namanya pakai yang bukan atau yang pakai yang hormon bisa karena dia nggak ada penyakit metabolik. Jadi yang paling benernya segala sesuatunya untuk itu harus dikonsultasikan ke Betul. dokter. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Dokter Mufti. Oke. Terima kasih juga Cubun. Sama-sama. Seneng Thank banget you, terima udah kasih ikut banyak diskusi. Dokter Mufti. Terima kasih banyak dokter gitu ya. Mitos-mitos gitu kan ya. Jangan ragu dan jangan takut. Betul. Dan yang jelas itu ya Iya. konsultasi Ambil keputusan, langsung. benar, ambil keputusan sudah sedikit terbantu sekarang Iya. gitu. Oke, perempuan-perempuan di luar sana yang kebetulan mampir dan dengerin podcast kita, mudah-mudahan ini bisa membantu dan next kita akan membahas masalah perempuan yang lebih menarik lagi. Oke. Sampai ketemu dan tunggu topik berikutnya Ya. yang lebih keren. Atau kalau Oke, misalnya oke. ada ide atau apa dari Oh, netizen atau apa, nggak boleh. Dok bahas ini dong gitu ya Iya. atau kan? misalnya saya mau sama Cubun lagi suruh Gitu. kita undang lagi tadi Cubunnya gitu Iya. kan atau Cubun sendiri ada dok nih kayaknya lagi hype nih perlu kita bicarain nih biar buat mengedukasi teman-teman di luar sana gitu deh. Iya. Boleh. Semoga bermanfaat ya Dok ya. Apa Iya, yang udah kita amin. sampaikan hari ini ya Dok Benar, ya. benar. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.